Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil wujud wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Sahabat dimulakan Allah, salah satu pilar dari ajaran kerohanian Islam adalah zikir. Zikir dalam bahasa Arab disebut az-zikru, yang berarti menyebut ataupun mengingat. Di dalam ayat Al-Quran yang pertama turun itu adalah perintah menyebut dan membaca. Kita sering mendapatkan pengkajian atau tafsir bahwa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, Iqra' bismi rabbik, bacalah dengan nama Rabbmu. Teman-teman yang melakukan Allah, ketika orang Arab mengatakan Iqra' bi, ada kata jar majrur, ada lafaz jar di situ, bi, artinya sungguh-sungguh, semacam penekanan. Iqra' bismi rabbik berarti bacalah dengan benar-benar menyebut nama Rabbmu. Pertanyaannya, siapakah nama Rabb kita? Apakah arti Rabb? Rabbul alamin. Rabb artinya pencipta kita. Di dalam Al-Quran misalnya surat Al-Luqman dikatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika mereka ditanya siapakah pencipta langit dan bumi, mereka akan berkata Allah. Begitu juga innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, surah Al-Ahqaf. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami, pencipta kami, pengatur kami adalah Allah. Maka kalau ditanya apakah yang dibaca Nabi, ini yang jarang dibahas oleh para pengkaji ayat ini. Iqra' bismi rabbik. Orang kemudian membawanya, membaca ilmu pengetahuan. Ya betul, itu tafsir. Tapi secara harfiah, sangat jelas sekali. Perintah ini menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra' bismi rabbik. Karena alam ini ada, karena Allah subhanahu wa ta'ala menitahkannya menjadi ada. Di dalam hadis Imam Tirmizi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bersabda kepada Lauh Mahfuz, tempat di mana semua ilmu alam semesta tertulis di dalamnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Uktub, wahai Lauh Mahfuz, menulislah engkau. Lalu Lauh Mahfuz yang ada di atas langit 7 sana, bahkan di atasnya lagi, bertanya, ya Rabb, apa yang akan aku tulis? Lalu Lauh Mahfuz diperintahkan oleh Allah SWT menulis satu kalimat. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sahabat yang melakukan Allah, berarti wahyu risalah yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah menyebut, membaca namanya. Nah, inilah zikir level pertama. Zikir dengan membaca. Meskipun kita tidak khusyuk, meskipun tidak merasakan kelezatannya, getaran-getarannya, mari baca dulu. Baca karena Allah itu gaib. Karena Allah itu juga zahir. Allah itu zahir dan batin. Maka mari membaca dengan zahirnya kita, lisan zahir kita, juga membaca dengan lisan batin, yaitu kalbu. Lalu turunlah surat kedua dan ketiga. Ini diperdebatkan apakah Al-Muzammil dulu atau Al-Muddathir. Kita ambil saja Al-Muddathir atau Al-Muzammil. Dalam Al-Muzammil dikatakan وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Dari kata Iqra' sekarang naik ke level kedua. Apa itu? Sebutlah, kalau tadi wazkur Iqra' bismi rabbik, sekarang wazkur isma rabbik. Tadi membaca, bacalah nama Rabbmu, sekarang sebutlah, ingatlah nama Rabbmu. Ingatlah isma, ism, nama. Dalam bahasa Arab, nama artinya ism. Ismun, itu berarti sebutan yang luhur atau tanda simbol yang luhur. Maka kalau disebut kalimat wazkur isma rabbik, sebutlah nama Rabbmu, zikirkanlah nama Rabbmu. Artinya, berzikirlah dengan
menyebut kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, siapa nama Rabbmu? Allah. Oleh karena itu, ulama-ulama ahli qalbu sepakat bahwa menyebut nama Allah dalam qalbu adalah zikir-zikir risalah, zikir yang masyru', yang dianjurkan bahkan diperintahkan di awal-awal kerasulan Nabi Muhammad SAW. Lalu baru meningkat lagi dari zikir menyebut nama, kemudian meningkat menyebut sifat, mengingat sifat, lalu meningkat Nabi SAW dari sifat kepada zatnya. Oleh karena itu turunlah surat Al-A'raf, wazkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah Rabbmu, ingatlah Rabbmu di dalam dirimu. Tidak dikatakan lagi nama, langsung disebutkan Allah. Ingatlah Allah dalam dirimu. Sebutlah Allah dalam dirimu. Karena Allah mulia, maka orang-orang yang menyebut nama Allah pasti mulia. Orang yang mengingat yang punya nama pasti mulia. Apa perbedaan isma rabbik dan wazkur rabbak? Ketika saya menyebut nama, Allah mengatakan ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia menyebut namaku. Adapun wazkur rabbak, ini lebih dekat lagi. Tidak hanya menyebut nama, tapi menyebut yang punya nama. Teman-teman yang dimuliakan Allah, setiap kali orang menyebut nama Allah, Allah tidak akan pernah jauh darinya. Maka Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Bukan di urat nadi, bukan di urat leher, tapi lebih dekat dari itu. Maka jangan coba mencari Allah di dalam tubuh ini. Tapi Allah lebih dekat dari tubuh kita. Karena Allah maha gaib. Allah maha zahir juga. Zahir kudrah iradahnya. Tapi zatnya sangat gaib dan batin. Sahabat yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi 3 level zikir ini, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus juga mengikuti proses ini. Inilah yang tidak ada sekarang. Banyak orang yang berbicara tafsir zikir, tapi tidak menelusuri bagaimana Nabi dulu berzikir. Nah, jadi mulailah membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian menyebut-nyebut namanya, mengingat yang punya nama. Nanti akan terasa yang punya nama akan datang dan hadir dalam diri kita. Meskipun diri ini tidak cukup menampung keindahan namanya, tapi setiap kali orang menyebut nama Allah, dia sedang menampung nama-nama yang indah dalam kalbunya. Sahabat yang dimuliakan Allah, berzikir itu sama dengan menabung. Setiap kali saya berzikir dalam kalbu, saya sedang menabung ke dalam rekening rohani. Dan ini akan terpakai di saat-saat yang genting. Apa itu yang genting? Ketika orang ada musibah, ketika orang kaget, ketika orang mengalami musibah terbesar dalam hidup, yaitu kematian, sakaratul maut. Apabila kita terkejut, kita kaget, apa yang keluar dari dalam diri? Itu adalah tabungan-tabungan yang tadinya kita baca, yang kita masukkan ke dalam diri. Namun, jika tabungannya bukanlah nama Allah, maka yang keluar bukanlah nama Allah. Yang keluar adalah latah-latah yang tidak indah, latah-latah yang rendah, latah-latah yang tidak bermakna. Namun orang-orang yang kalbunya dipenuhi dengan keindahan nama Allah, apapun keadaannya, nama Allah akan memancar dari dalam dirinya. Maka inilah yang Nabi katakan ketika Allah berfirman, ya, seandainya hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang kepadaku sejengkal, aku datang kepadanya sedepa. Ketika kita berzikir sedikit, Allah akan mengingat kita banyak. Maka mulailah berlatih. Seperti Nabi melatih istri-istrinya. Dulu Safiyah, istri Rasulullah, dibiarkan berzikir dari ba'da subuh sampai duha. Namun kemudian baru dihilangkan menghitung zikir setelah beliau mampu menapaki, melewati makom zikir menghitung, zikir menyebut. Itulah tahapan-tahapan zikir. Mari kita berzikir sesuai dengan tahapan ini, cari guru yang ahli zikir, sebagaimana kita belajar bahasa, cari guru bahasa. Mari
berbahasa ilahiyah dengan berzikir menyebut nama Allah. Kita tutup dengan satu kalimat dari Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, az-zikru saiful muridin. Zikir adalah pedangnya para murid, senjatanya para murid. Dengan itulah seorang murid bisa mengalahkan syaitan, bisa mengalahkan dirinya sendiri, bisa mengalahkan musuh-musuh dirinya, musuh Allah SWT. Kuatkan zikir, ambil senjata rohani. Kita akan selamat, insya Allah, dunia dan akhirat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.